Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Tarata, 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 boom. Oke, di sini kita akan mempersiapkan UTBK bagian TPS, pengetahuan kuantitatif dengan kupas tuntas kitab numerik dari ACO bab ke-23. Nah, di sini kita masuk ke bab baru nih, itu bab 23. Materi tentang geometri kedua, submateri panjang dan luas. Oke, di sini bab 23 itu tuh totalnya ada 30 soal ya. Nah, di bab 23 ini ada 30 soal geometri 2. Nah, di sini kita akan bagi menjadi 6 part sehingga setiap partnya kita akan bahas 5 soal. Oke, di sini kita masuk ke part pertama, yaitu kita akan bahas soal nomor 1 sampai 5. Oke, seperti biasa, silahkan setelah soal muncul Anda pause dan coba kerjain terlebih dahulu. Oke? Ya, silahkan Anda coba pause terlebih dahulu dan coba. Oke, mari kita bahas. Ya, di sini pada gambar di bawah ini luas daerah yang diarsir sebesar titik-titik-titik. Nah, sebenarnya berarti kita tinggal lihat ya, yang hitam ini luasnya berapa. Nah, idenya coba kita perhatikan segitiga ini. Titik ini membentuk segitiga. Ya kan? Nah, kemudian ketika luas segitiga yang besar ini kita kurangin sama segitiga ini ini, yang putih ini ya, yang sini. Itu kan berarti sama aja kita menemukan hasil hitamnya kan. Jadi yang diarsir itu adalah segitiga yang besar dikurang segitiga yang kecil, ya kan? Ya udah, kita tinggal lihat luas segitiga yang besar. Oke, ini kurung siku maksudnya luas ya. Luas segitiga yang besar itu besar kita tulis B gitu ya. Kita lihat kalau ini ke sini kan ini 6, ini 1, berarti ini 7 ya kan, 6 tambah 1. Kemudian kita lihat ini 8 ditambah 4 itu 12. Jadi luas yang segitiga besar ini berapa? Setengah kali alas kali tinggi, ya kan? Berarti setengah dikali 7 dikali 12. Sehingga di sini kita bisa coret jadi 6 kali 7 42. Oke, berarti luas segitiga yang besar itu 42. Udah, sekarang kita tinggal lihat luas yang segitiga kecil ini. Luas segitiga kecil di sini ada 6 sama 8. Alas 6 tinggi 8. Ya udah, berarti luas segitiga kecil K gitu ya, sama dengan setengah kali 6 kali 8, ya kan? Ya udah, di sini kita tinggal hitung 2 sama 8 4, 6 sama 4 24. Nah, karena di sini yang diarsir adalah besar dikurangi yang kecil, ya udah kita hitung aja. Berarti luas arsir kita tulis gini aja. Luas arsir sama dengan yang besar kurang yang kecil ya. Berarti 42 dikurang 24. Jadi di sini kalau kita hitung 42 dikurang 24 18. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Ya, di sini paham kan untuk soal ini? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Di sini pada gambar di bawah ini luas daerah yang diarsir sebesar titik-titik-titik dengan OA sama dengan 6. Nah, kita lihat nih, OA itu 6. Padahal di sini O kan pusat ya, ini kan lingkaran, terus O ada di tengah sini, pusat ke A. Berarti OA ini jari-jari, ya kan? Berarti OB karena juga jari-jari ini juga 6. Kita tahu kalau jari-jari lingkaran itu selalu sama, ya kan? Oke, terus kalau kita yang ditanya luas yang diarsir, jadi kan yang putih ini kan nggak dihitung kan ya. Terus gimana caranya? Coba kita bisa lihat ada segitiga AOB di sini. AOB. Ya kan? Sama sebagian lingkaran di sini yang diarsir ini. Ini kan sebagian lingkaran. Ya kan? Berarti kalau kita nyari luas yang diarsir, kita tinggal nyari luas segitiga ini sama bagian lingkaran ini. Misal ini A, ini B gitu kan. A itu luas segitiga, kurung siku artinya luas ya. Terus B itu luas yang bagian lingkaran, yaitu bentuknya gini.
kayak Pac-Man gitu ya. Nah, terus sekarang gimana cara mengerjakannya? Ya udah, di sini kan kita tinggal nyari A plus B gitu kan. Tapi kalau segitiga, kita kan tahu segitiga kan setengah kali sisi kali sisi kali sisi kali sisi dikali sudut yang mengapit. Setengah AB dikali sin C. Ya kan, sisi dikali sisi dikali sin sudut yang mengapit. Yang diapit, sorry. Berarti ini setengah dikali A, kita ambil yang ini 6. Kemudian yang B ini 6, ya kan. Kemudian sudut yang diapit itu 60 derajat, berarti sin 60 derajat, ya kan. Jadi di sini kita nanti hitung bisa. Nah, kemudian untuk yang lingkaran ini gimana caranya untuk bagian lingkaran? Nah, di sini coba kita lihat bagian lingkarannya tuh berapa derajat. Kalau ini udah 60 derajat, berarti yang sisanya itu 300 derajat. Ya kan, karena satu lingkaran kan 360. Jadi sehingga lingkaran ini sudutnya tuh 300 derajat. Berarti luasnya itu sama dengan 300 derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran seutuhnya. Karena ini 300 per 360 bagian. Ya kan, ini 300 derajat dari, kalau lingkaran sebenarnya kan 360 derajat. Jadi cara mencari potongan lingkaran itu seperti itu ya. Kita lihat sudutnya berapa, sudut lingkarannya. Jadi 300. Ya udah, dibagi 360 dikali lingkaran sebenarnya. Di mana? Oke, kita hitung ini 0 kita coret, 0 kita coret, derajat kita coret, derajat kita coret. 30 per 36 dibagi 6 jadi 5 per 6, ya kan. Dikali luas lingkaran. Luas lingkaran sebenarnya apa? Pi dikali R kuadrat. Pi dikali jari-jari kuadrat, ya kan. Luas lingkaran sebenarnya. Nah, di mana jari-jarinya adalah 6. Ya udah, kita tinggal eksekusi ke sini aja, yaitu A ditambah B. A tadi setengah dikali 6 dikali 6 dikali sin 60 berapa? Setengah akar 3 ya. Nah, terus ditambah yang B itu 5 per 6 dikali pi dikali R kuadrat. R-nya berapa? 6. Jadi 6 derajat. Ya udah, di sini kita tinggal hitung kan. Dimana 2 membagi 6 jadi 3. 2 membagi 6 jadi 3. 3 dikali 3 9 dikali akar 3 akar 3. Oke, terus ditambah yang ini 6 membagi 6 membagi 6 kuadrat sisa 6, ya kan. Nah, terus 6 dikali 5 30, terus dikali pi 30 pi. Jadi jawabannya adalah sama aja, kita balik aja ya. 30 pi ditambah 9 akar 3. Jadi yang D. Oke. Di sini paham kan untuk mencari luas lingkaran yang dipotong kemudian ditambah segitiga gitu. Jadi idenya di situ ya. Kita kalau nyari luas lingkaran yang dipotong sebagian kecil ini, yang kecil banget ini, kita tuh nyari segitiganya terus ditambah bagian lingkarannya gitu. Oke, di sini paham kan? Ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Di sini ABCD adalah sebuah persegi. Nah, persegi. Dan salah satu sisinya AB, ya, salah satu sisi dari ABCD yaitu AB adalah tali busur dari lingkaran seperti pada gambar di bawah ini ya. Ini AB, tali busur, ya kan. Nah, kemudian berapa luas persegi tersebut? Oke, yang kita lihat di sini, ini kan 3. Ini 3, ini siku-siku. Apa yang kita dapat simpulkan? Yang kita dapat simpulkan adalah ini siku-siku kita pakai Pitagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah BO kuadrat. Coba lihat, AB kuadrat ini kan sisi miring dari segitiga siku-siku. Terus AO kuadrat ini AO. Kemudian BO kuadrat. Ya kan, ini bentuk Pitagoras. Sehingga di sini AB kuadrat sama dengan AO, kita udah tahu 3 kuadrat. Ditambah BO juga 3 kuadrat. Sehingga AB itu sama dengan akar dari ini. Ini kan 9 tambah 9 18. Jadi di sini AB sama dengan 18 kan 9 dikali 2. Ya kan? Terus AB berarti bisa kita hilangin 9-nya ke depan. Maksudnya keluarin 9-nya ke depan jadi 3 akar 2. Oke, berarti AB di sini adalah 3 akar 2. Nah, mungkin ada yang udah tahu ya kalau
kita punya sisi yang sama ini, sebenarnya kita tinggal kaliin akar 2 aja. Jadi kalau ini sisinya 3, ini sisinya 3 karena siku-siku, ya udah di sini 3 akar 2. Begitu juga kalau misal ini 4, ini 4, nanti itu sisi miringnya 4 akar 2. Jadi kita lebih cepat kalau kita udah tahu sifat itu ya. Jadi kalau sama sebenarnya tinggal dikali akar 2 gitu. 3 sama 3, 3 akar 2. Tapi kalau belum tahu ya kita pakai ini aja. Nggak apa sih. Sama aja hasilnya, jadi 3 akar 2. Nah terus setelah kita tahu AB itu 3 akar 2, gimana kita cari luas perseginya? Nah coba kita perhatikan nih, persegi. Berarti kan ABCD itu persegi ya. Berarti AD juga 3 akar 2. Ya udah di sini luas persegi ya. Ini kurung siku luas ya, yang seperti sebelum-sebelumnya. Luas persegi adalah ya sisi kali sisi, yaitu 3 akar 2 dikali 3 akar 2. Ya udah di sini 3 kali 3 9. Akar 2 kali akar 2 2. Jadi jawabannya adalah 18 yang E. Oke, di sini paham kan untuk cari luas perseginya? Dimana kita harus cari sisi AB dengan Pythagoras, atau ya kalau sama kita tinggal kasih akar 2 gitu. 3 berarti 3 akar 2 gitu. Oke, lanjut saja ke soal nomor 4. Silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Di sini pada gambar di bawah ini ABCD adalah sebuah persegi panjang. ABCD. Oke, tahu ya. Kemudian dan AF sejajar BE. AF sejajar BE. Oke, kita kasih tanda nih, sejajar. Gini ya tandanya ya. Oke, kemudian apabila X sama dengan 5, X, ini X, ini X. Jadi ini kita ganti 5, ini juga 5. Kemudian Y sama dengan 10, kita lihat ini Y, berarti ini 10. Oke, maka luas AFD adalah AFD. Oke, kita diminta luas ini berapa gitu. Oke, gimana caranya? Ya, coba kita perhatikan nih. ABCD adalah persegi panjang. Apa yang kita dapat simpulkan? Yang dapat kita simpulkan berarti AB sama CD itu sejajar. Ini sama ini sejajar. Nah, kalau AB sejajar CD, berarti DE kan perpanjangan CD tuh, ya kan? Itu juga sejajar sama AB. Berarti FE itu juga sejajar sama AB, ya kan? Jadi AB sejajar FE karena di sini DE itu lurus, DFCE itu lurus. Jadi FE juga sejajar AB. Nah, terus kalau kita lihat AB sejajar FE dan AF sejajar BE, berarti ini bentuk jajar genjang. Benar sekali, ini adalah bentuk jajar genjang di mana sisi yang berhadapan itu sama. Berarti kalau ini 10, berarti FE itu juga 10. Kalau AB 10 berarti FE 10. Nah, kita udah tahu kalau CE adalah 5. X, ya kan? X tadi 5. Berarti FC biar jadi 10 berapa? 5. Kan 5 tambah 5 10 gitu. Mungkin ada yang bilang, "Loh kan itu gambarnya nggak sama, FC sama CE kok bisa sama-sama 5?" Ya di sini gambarnya tuh nggak sesuai skala. Jadi gambar ini kayak mengecoh gitu loh. Padahal sebenarnya sama, tapi di gambarnya nggak sama, jadi nggak sesuai skala itu gambarnya. Oke, terus setelah kita dapat FC itu 5, berarti kita bisa dapat DF dong. Gimana caranya? Ya kita lihat AB itu 10, berarti DC itu juga 10. Karena FC itu 5, berarti DF juga 5, ya kan? Nah, terus kita lihat lagi BC itu kan sama AD sama karena persegi panjang. Ya udah, di sini karena BC itu 5, X kan 5, berarti AD juga 5. Ya udah, di sini kita tinggal nyari luas AFD. Jadi luas segitiga AFD, luas segitiga gini aja, sama dengan setengah dikali alas yaitu 5 dikali tingginya yaitu 5. Jadi di sini kita bisa cari 25/2, ya kan? 5 kali 5 25/2.
Berarti 12,5. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Di sini paham kan untuk soal nomor 4. Oke. Kita lanjut nih soal nomor 5. Iya. Silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Di sini pada gambar di bawah ini ABCD adalah sebuah persegi. Oke, ingat persegi itu apa sifatnya? Oke, ingat ya. Dan BC menyinggung suatu lingkaran dengan jari-jari 3. Oh ya, ini ABCD persegi, berarti sifatnya ini sama ya, persegi. Terus BC menyinggung suatu lingkaran dengan jari-jari 3. BC ini menyinggung lingkaran dengan jari-jari 3. Nah, lihat nih jari-jari 3. Berarti ini 3, ini 3 ya kan. BO 3, PO juga 3. Karena jari-jarinya 3 ya kan. Kemudian PC sama dengan 2. Oke, kita lihat PC sama dengan 2, udah ya, udah tertulis. Kemudian luas dari persegi ABCD adalah titik. Nah, gimana tuh caranya? Ya, di sini sebenarnya kita tinggal lihat segitiga BCO ya. Iya enggak? Segitiga BCO kan ini siku-siku karena menyinggung kan. Jadi ini siku-siku. Dengan ini 3, kemudian OC adalah 3 ditambah 2 yaitu 5. Nah, kita lihat 3, 5. Kalau segitiga siku-siku ada triple Pythagoras, yaitu kalau sisi tegaknya ada yang 3, kemudian sisi miringnya ada 5, berarti sisi tegak satunya adalah 4 ya kan. 3, 4, 5 ya kan untuk triple Pythagoras. Ya udah, di sini karena ABCD persegi, ya ini juga 4 sisi CD. Jadi luas perseginya ya sama dengan 4 dikali 4 atau 4 kuadrat sama aja. Jadi jawabannya adalah 16 yang C. Oke, di sini paham kan untuk soal nomor 5. Dan di sini untuk materi luas ya, ini banyak materi luas ya di sini. Paham kan untuk 5 soal pertama dari bab 23. Oke teman-teman, tahu nggak sih kalau sebenarnya kita bisa dapat notifikasi setiap video barunya dengan cara klik subscribe, kemudian lonceng, kemudian klik semua, maka Anda akan mendapatkan notifikasi setiap video baru dari channel ini. Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.